Halo guys, jumpa lagi di Kertapati Channel. Kita masuk ke bagian terakhir ya, yang ketiga dari sektor perdagangan. Ini yang pertama ada United Tractor, hari ini naik 2,7% di 25075 ya. Untuk status RSI nih dead cross, MACD-nya nih dead cross, weekly-nya kita lihat dead cross semua ya. Jadi konfirmasi untuk turun untuk dalam beberapa hari ke depan. Nah, untuk candlenya sendiri udah ini ya, udah breakdown dari ascending triangle yang descending triangle yang time frame pendek ya guys ya. Ini masuk yang time frame yang lebih besar ya dari descending triangle. Cenderung masih akan mengalami tekanan ya dalam saya pikir dalam 1 pekan 2 pekan ke depan masih cenderung akan mengalami tekanan. Dia dalam periode descending triangle yang time frame besar ya. Cenderung untuk nanti akan coba tes level ini ya sekitar 23.000 ya guys, atau 22.950 ya. Sekitar level itu 23.000 atau 22.950 sebagai support atau lawanan dari descending triangle. Jadi saya pikir ada baiknya nunggu aja kalau mau beli ya di level itu 23.000 atau 22.950 ya, karena ini tekanan masih saya pikir masih cukup kuat ya untuk United Tractor ya guys ya. Nah, kita sebenarnya bisa bikin ini ya, bisa bikin time frame yang lebih pendek ya. Dalam koridor yang besar dia masih masuk descending triangle ya. Kita coba bikin time frame ini yang lebih pendek ya. Nah, ini guys. Nah, kelihatan ya polanya ini ya. Polanya dalam downtrend channel dalam time frame yang pendek ya guys ya, ini ya guys ya. Untuk lower high lower low. Jadi saya pikir sih akan mengalami tekanan ya untuk United Tractor ini dalam time frame besar nih descending triangle. Time frame pendek ini downtrend channel ya, udah lengkap ya, indikatornya juga dead cross ya. Jadi saya pikir akan ditekan sampai 23.000 ya, dalam 1 sampai 2 pekan ke depan akan ditekan sampai 23.000. Level yang bagus ya 23.000 kalau masuk untuk United Tractor. Itu ada minor exit aja dulu ya, 2-3% exit dulu gitu. Cenderung untuk karena masih cenderung untuk masih mengalami tekanan ya guys ya, apalagi ISG juga masih mengalami tekanan ya guys ya gitu. Jadi take profit ya, main jangka pendek aja gitu. Oke, untuk selanjutnya ada Akra ya, dimana Akra di 1465 ya, naik 1%. Nah, untuk Akra sendiri ini status RSI ini golden. Nah ya, MACD-nya ini ada peluang untuk dia hampir golden ya guys ya ini ya. Terus untuk weekly-nya kita lihat, weekly-nya golden ya, MACD status RSI-nya ini hampir golden juga. Jadi Safir dalam waktu dekat ini akan ini ya, akan ini dia udah break up ya guys ya, break up dari pola downtrend channel. Jadi saya pikir dia akan ke depan masih akan melanjutkan kenaikannya ya guys gitu. Jadi untuk untuk Akra ini cenderung untuk naik ya dalam saya pikir dalam 1 sampai 2 pekan ke depan. Ini dengan level resistnya di 15 sebagai resistnya. Jadi saya pikir dalam 2 pekan ke depan akan cenderung untuk dia akan ini ya, tes level 15 ya sebagai level resistnya ya guys ya. Jadi untuk untuk
Akra ini view-nya cukup bagus, akan cenderung naik ya dalam 2 pekan ke depan. Itu. Jadi, boleh ini, boleh beli ya guys ya untuk, Akra. Targetnya di 15 ya dalam 2 pekan ke depan ya. Itu. Oke, selanjutnya ada, Aces ya. Di mana Aces ini di level 800 ya, turun 3,6% hari ini, cukup dalam juga. Nah, kita coba bikin ini lagi ya guys. Nah, untuk Aces ini sendiri, dia udah break up ya dari pola ascending triangle. Cuman dalam beberapa pekan ini dia cenderung untuk ditekan ya guys ya. Kita lihat ya, untuk ditekan. Untuk ditekan terus, untuk MACD-nya nih dead cross ya, status RSI-nya juga dead cross. Weekly-nya kita lihat ini status RSI-nya hampir dead cross ya. MACD-nya kita lihat, ini kekuatan pembelian udah melemah ya guys ya. Jadi saya pikir akan cenderung untuk dia ditekan ya dalam satu pekan ke depan ya guys ya, cenderung untuk dia ditekan. Coba kita bikin garis lagi ya ini. Nah, ini sebenarnya dalam dalam time frame yang agak panjang dia sebenarnya dalam periode ini ya, uptrend channel lagi saja. Jadi jangan cenderung untuk ditekan ya dalam jangka pendek. Saya pikir sampai ini ya nanti level sekitar ini ya, untuk sekitar 780 tuh boleh masuk ya guys ya, di level lower line dari uptrend channel ini ya guys ya, karena cenderung sih akan dia mental lagi ke atas gitu. Jadi untuk tekanannya saya pikir sih sudah terbatas ya sampai di lower line dari uptrend channel ini di sekitaran level 780 ya untuk lower line-nya kalau mau masuk ya. Itu jadi begitu ini buy on weakness ya di 780 kalau untuk Aces, karena ini masih dalam periode ini ya, dalam koridor dari uptrend channel gitu. Jadi masuk di lower line dari uptrend channel di 780 tuh saya pikir poin yang cukup bagus ya di 780 gitu. Nanti begitu ada rebound 2-3% exit dulu nggak apa-apa ya guys ya, karena lihat indeksnya juga masih tertekan gitu. Jadi gak usah nunggu sampai upper line dari uptrend channel, karena indeksnya belum kurang mendukung ya, kecuali indeksnya plus itu nggak masalah ya, nunggu di sampai upper line ya untuk exitnya gitu. Oke guys, saya pikir itu ya untuk untuk Aces, untuk sektor perdagangan.
pembahasan kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas support dan perhatiannya. Selamat siang dan sampai jumpa.